Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Gresik Trail Shop. Di video kali ini saya akan sedikit nge-review untuk paketan rolling chassis. Untuk modelnya kali ini yaitu model KLX 140 SE atau yang seri build up. Dilihat dari bentuk body set memang sedikit berbeda ya dari KLX pada umumnya atau yang seri lama tipe KLX L atau KLX BF. Dari body set bisa kita lihat itu memang ada perbedaan di bagian depan, samping maupun bagian belakang. Dari bagian rangka juga memang ada perbedaan di bagian samping, terus sama bagian atasnya itu memang desainnya berbeda ya dari tipe KLX yang legal atau yang berada di pasaran Indonesia. Oke, langsung saja kita review untuk spek apa aja spare part yang dipakai di rolling chassis kali ini. Oke, untuk review kali ini kita akan mulai dari bagian body set dulu. Untuk body set bagian depan ini dari bentuk dia memang desainnya sedikit ramping ya, jadi lebih ramping daripada KLX pada umumnya, KLX tipe L atau KLX tipe BF ataupun the tracker itu memang berbeda. Bagian belakang juga berbeda, dia lebih ramping, lebih kecil dan lebih lebih presisi dari mulai sambungannya bagian depan sama belakang. Dari bagian spakbor ini juga lebih panjang daripada KLX yang tipe legal yang lama. Terus pada bagian sambungan spakbor kolong, kalau KLX ini KLX tipe SE itu dia langsung dari bagian ujung langsung sampai sini. Kalau KLX yang tipe lama dia kan ada spakbor kolongnya itu di bagian sini, jadi ada tambahan sendiri. Kalau untuk KLX 140 ini dia langsung, jadi bagian spakbor dari mulai ujung sini sampai sini itu langsungan semua, jadi lebih praktis, lebih enak juga, pemasangannya lebih mudah jadinya. Untuk bagian depan dari spakbor belakang juga lebih panjang ya daripada KLX BF atau KLX tipe lama, KLX S atau L. Dari bentuknya ini lebih kayak lebih klasik gitu ya, soalnya bagian depannya ini sedikit tumpul, jadi kesannya kayak ada semi klasik gitu ya, tapi ya tergantung sih pendapat orang. Untuk bagian papan nomor dia mirip dengan KTM, desainnya runcing-runcing, sama dengan kakaknya yaitu KLX 230 tipe R atau tipe L, itu kurang lebih seperti ini untuk bagian papan nomor. Untuk bagian jok dia juga lebih ramping, cuma ada bagian
sendiri untuk bagian sininya itu berbeda dengan KLX BF atau KLX L. Kalau KLX BF itu mungkin profilnya itu cuma lurus gitu aja ya. Jadi ini ada kayak bentuk lekukan-lekukan gini. Bagian belakangnya ini lebar kayak KLX BF atau KLX The Tracker. Jadi lebar. Kalau KLX L dia kan runcing. Kalau ini kurang lebih sama dengan KLX BF. Jadi lebar. Untuk cover depan ini memang berbeda dengan tipe KLX yang lama. Ini dari sambungan atas ini dia menutupi tangki ya. Jadi tangkinya bisa lebih aman dari benturan apabila motor jatuh atau nabrak benda yang tajam atau benda yang keras gitu. Jadi lebih aman. Dia melindungi bagian tangki. Ini covernya langsung nyambung ya. Dari mulai ini bagian kiri langsung ke kanan sini nyambung. Jadi bagus. Oke, mungkin cukup untuk body set. Kita lanjut ke bagian rangka. Untuk bagian rangka, untuk dimensinya memang sedikit berbeda dari KLX pada umumnya. Untuk KLX 140 ini dia bagian sampingnya ini lebih lebih masuk ke dalam gitu. Nah, ini bisa kelihatan ini kayak tepos gitu. Memang dia dari bawaan itu tepos ya. Jadi ini kita buat rangkanya itu sedemikian rupa itu menyerupai dengan originalnya. Jadi originalnya memang kayak gini. Jadi kita bikinnya semirip mungkin lah istilahnya, kayak gitu. Jadi untuk bagian rangka mungkin yang perbedaan yang signifikan atau yang nonjol itu bagian sini ya. Jadi bagian tengah ini ada lekukan, ada tekukan, itu lebih masuk ke dalam. Kalau yang KLX biasa itu dia bagian sini, mulai sini sampai ke atas itu dia lurus, nggak ada bagian yang nekuk ke dalam. Ini kenapa ditekuk ke dalam? Mungkin ya karena biar lebih ramping ya. Jadi motor lebih nyaman, posisi perkendaranya nanti di kaki itu bisa nyaman ya, lebih nyaman karena bagian rangkanya itu masuk ke dalam. Jadi lebih ramping lagi. Oke, cukup mungkin bagian rangka. Untuk bagian swing arm dia memakai bahan aluminium, jadi sudah tidak memakai bahan besi lagi karena ini replika. Jadi ini alternatif saya kasih arm merek Gordon yang modelnya KLX 140 ya. Nah, untuk mereknya saya pakai merek Gordon. Untuk modelnya sama persis dengan KLX 140. Untuk bagian suspensi depan ini saya memakai alternatif murahnya yang banyak juga dicari di pasaran, yaitu pakai KLX tipe L atau bisa juga pakai KLX tipe G. Nah, untuk panjangnya sendiri kurang lebih sama dengan KLX 140. Jadi intinya sudah mumpuni dengan dipakai roda 21 ya. Jadi sudah bisa profesional dimensinya memakai roda 1821. Soalnya dari bawaan KLX L atau KLX G itu telenya atau skop depannya itu udah mumpuni dipakai di roda 1821. Tapi lebih bagusnya sih pakai KLX L ya. Soalnya dari tingginya itu KLX L sama KLX G itu tinggi KLX L sedikit. Untuk kenyamanan ini memang sengaja saya upgrade lagi. Jadi ini dikasih setelan preload atau keras empuknya. Kita setel ulang. Untuk bagian suspensi depan ini kita kasih KLX yang ori ya.
Jadi ini memang orinya KLX 140, copotan bekas istilahnya. Untuk modelnya ini sudah ada di pasaran yang replika, jadi barangkali teman-teman mau cari yang modelnya sama persis, itu sudah ada di pasaran ya. Untuk harganya mungkin kurang lebih 1,8 mungkin barunya. Kalau ini kan copotan. Kalau copotan di harga kurang lebih 2,5-an, 2,5 jutaan. Oke, kita lanjut untuk bagian wheelset. Bagian wheelset atau roda set ini kita memakai KLX, sama pakai KLX pada umumnya ya, tromolnya pakai KLX. Cuma ini untuk bahannya kita pakai yang aluminium, yang CNC. Jadi biar kelihatan lebih beda dari pabrikan aslinya gitu. Lebih lebih nyala, lebih bagus juga ya tromolnya. Bahannya CNC soalnya. Untuk velgnya ini saya pakai copotan WR. Kenapa pakai copotan WR, nggak pakai copotan KLX saja? Karena mungkin dari bentuknya ya, bentuk bagian dalamnya punya KLX WR itu bagian gerigi buat buat nempel di bannya itu dia lebih bagus. Jadi ketika ban dipompa itu lebih gigit gitu loh, lebih rekatnya itu lebih kuat di velg karena dia ada bagiannya itu yang lebih tajam. Sebentar saya kasih info biar teman-teman nggak bingung. Nah, jadi kayak gini, di bagian sininya itu dia lebih tajam kalau punya KLX kalau punya Yamaha WR. Kalau punya KLX BF atau CRF dia itu kurang begitu tajam ya, jadi kurang gigit gitu di bannya itu. Saya pakai ini memang bagus kualitasnya. Untuk ukurannya sendiri sama dengan KLX atau CRF, memakai 1821. Tapi mungkin untuk bagian belakang ya, bagian belakangnya memang beda dengan KLX. Kalau KLX memakai ukuran 185 kalau nggak salah. Kalau ini pakainya ukuran 215. Nah, ini pakainya 215 ya. Sama dengan KLX sama dengan CRF sebetulnya, cuma itu tadi yang jadi pertimbangan saya itu bagian ininya tadi. Dia lebih bergerigi lah istilahnya, lebih tajam, jadi kuat nanti di bannya. Untuk bagian belakang sama memakai KLX juga, cuma untuk ini posisi gearnya ini kita memakai ukuran 520, jadi memang lebih besar dari standar KLX karena kita biar nanti rantainya juga bisa pakai yang lebih besar, lebih kuat juga di jalur, lebih memang kebanyakan teman-teman semua itu banyak yang suka pakai ini ya, ukuran 520 karena dari ukuran gear juga bisa pakai lebih besar, terus dari segi kekuatan juga kuat yang 520 ya daripada 428. Untuk rujinya atau jari-jari ini memakai ruji yang tipe G atau yang biasa dipakai di build up. Jadi bagian velgnya ini kita lubangi ulang ya, soalnya bagian nipple-nya ini kan besar, beda dengan nipple standar dari bawaan KLX atau CRF atau WR gitu, beda. Jadi bagian nipple-nya ini besar, jadi kita lubangin ulang. Bagian lubangnya ini kita perbesar lagi biar bisa masuk. Untuk bagian repset sama pakai KLX, cuma ini ada tambahan lagi di bagian ini, cover cover kaliper atau cover pengereman.
sama cover disc ini, cover disc atau cover pelindung cakramnya. Jadi biar lebih aman juga buat adventure. Untuk bagian pijakan kaki atau footstep kita memakai bahan yang baja biar lebih bagus. Untuk napaknya juga lebih lebar nih. Lebih lebar, jadi lebih enak juga nanti pas posisi dinaikinnya, lebih nyaman. Untuk mesinnya kita pakai KLX tipe L. Ini jadi posisinya standar dealer, belum di upgrade. Ini memang rencananya kita coba dari standar dulu, kita bandingkan posisi rolling KLX 140 ini dengan KLX BF. Nanti kita coba bandingkan di jalur itu dari segi kenyamanan, dari segi posisi berkendara itu nanti ketemunya gimana gitu. Untuk bagian rem set sama seperti biasanya ya, kita kasih handle enduro yang lipat, sama ini bagian kopling, bagian rem. Untuk bagian kemudi atau stang kita pakai Pro-Taper, cuma kebetulan ini kita pakai yang bagus, kita pakai ori tapi bekas, jadi kita ngejar kualitasnya dulu biar dari kenyamanan biar dapat. Terus kita kasih tambahan ini bar pad atau busa pelindung stang, jadi biar posisi motor naik itu aman kitanya. Jadi misal nabrak ke badan itu nanti biar aman, biar empuk. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Jadi itu sedikit review dari kita untuk paketan rolling chassis KLX 140 build up. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Untuk biayanya rakit rolling chassis seperti ini, kalau mau persis seperti ini mungkin di angka 20-an juta ya untuk spek seperti ini. Jadi mulai tromol, mulai gear, mulai body full set itu memang sedikit mahal ya, karena memang untuk body set saat ini itu belum ada yang replika, jadi kita memakainya itu yang Orion semua. Jadi mulai cover semuanya, depan belakang sama bagian jok juga memakai original dari Kawasaki semua. Cuma untuk bagian tangki saja kita pakai yang bahan fiber, custom lah istilahnya. Oke, mungkin cukup itu dulu review kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang mau modif KLX 140. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.